Dikumur dikunya. Assalamualaikum semuanya. Hai, selamat pagi. Kembali lagi di program podcast Cendekia. Oke, Shell, kita hari ini mau ngapain sih? Kita mau ngobrolin tentang kemerdekaan nih. Pas banget ya. Iya. Kemarin kita baru aja ngadain acara tentang 17 Agustus nih ya. Bener banget. Yang dimana itu tuh kita merayakan hari jadinya Indonesia yang ke-78. Oke. Sebelum itu kita Perkenalan dulu kali ya. Iya. Oke, mulai dari aku kali ya. Boleh. Oke, perkenalkan nama aku Amanda Michelle dari kelas 102. Kalau kamu, Lin? Kalau aku Amalina Harunisa, biasanya sih dipanggil Alin ya. Dari kelas 102 juga. Oke. Yang pertama-tama nih, Shell. Biasanya tuh 17 Agustus itu identik dengan acara-acara tertentu ya. Bener banget. Acara kayak lomba, terus acara tirakatan. Nah, kamu sendiri nih, ketika tanggal 17 Agustus itu ngapain aja sih? Aku ngelakuin banyak kegiatan sih. Aku ikut apa itu? lomba kemarin ikut Bakia. Seru Dan ya? iya menang dong, juara Iya. 1 dong. Oh, keren Oke. banget. Terus ada lomba-lomba yang lainnya, banyak kok. Ada lomba kerupuk, masukin paku ke dalam botol. Pokoknya seru-seru deh. Oke. Kalau kamu sendiri, Lin? Kalau aku tuh di lingkungan rumah ya, pertama di lingkungan rumah itu sama para remajanya, anak-anaknya itu ikut Iya, serta ikut semua dalam merayakan 17 Agustus ini. Juga ada lomba-lomba, banyak lomba gitu. Iya. Aku sendiri tuh ikut lomba tahu, lomba Apa tuh? makan Apa tuh? kerupuk juara 2 kemarin kalau nggak keren salah. banget ya. Iya, dan di situ tuh para remajanya kan ikut Karang Taruna kalau nggak salah ya. Iya. Itu dia yang bagian ngurus-ngurusin acara 17 Agustus itu, Cel, gitu. Itu sih. Oh iya, ngomong-ngomong soal kemerdekaan nih, menurut kamu tuh arti kemerdekaan apa? Oke, aku dulu. Iya. Kalau menurut aku arti kemerdekaan itu kita bisa bebas, kita Bebas. buat ngelakuin apa aja, mengekspresikan apa aja. Pokoknya tanpa ada tuntutan-tuntutan dari penjajah dulu kan. Oh Oke. iya. Itu aja sih. Kalau menurut kamu? Kalau aku nih, menurut aku kemerdekaan itu berdiri sendiri ya. Oke, gimana berdiri tuh? sendiri tuh dalam artian kayak bener sama kata kayak kamu, bebas. Iya. Dan kita ambil contoh aja deh, Indonesia Merdeka. Maknanya Indonesia Merdeka itu, Indonesia itu kan diatur oleh bangsanya sendiri kan. Iya, bener banget. Dia tanpa ada campur tangan negara lain. Kayak dulu tuh kan kita masih diikuti, dicampur tangani oleh Belanda, Jepang gitu. Nah, berdiri sendiri tuh dalam artian dia yang mengatur sendiri Ngatur, gitu. iya. Bener banget. Nah, tapi nih pasti kita sebagai remaja itu belum banyak menyadari Iya, arti kemerdekaan. belum sadar. Bahkan di lingkungan kita, lingkungan sekolah, lingkungan rumah itu tuh pasti ada berkaitan sama Iya. maknanya kemerdekaan. Berarti kita masih belum banyak tahu ya. Gimana? Jadi gimana kalau kita Iya. undang ahlinya aja nih? Kita tanya di Kita ahlinya. tanya, iya. Oke. Oke. Di depan kita Oke, di depan udah kita ada sudah ada Mr. Wawan, sang ahli. Iya, guru kita semua. Guru di SMA Cendekia, guys. Oke, Oke, Sir. menurut Mr. Wawan nih, apa sih arti kemerdekaan bagi kita para remaja gitu? Iya, oke. Berarti sekarang saya jadi ahli nih. Oh, udah ahlinya. Ya bukan ahli juga sih sebenarnya. Oke. Mungkin ahli di bidang tertentu di keilmuan saya. Oke lah. Tapi kalau kita membahas tentang makna kemerdekaan, ya mungkin yang Alin sama Michelle tanyakan bagi remaja ya. Iya. Oke. Jadi kalau saya berpikir ya. Jadi makna kemerdekaan bagi remaja itu luar biasa. Kenapa? gimana itu? Kenapa? Remaja itu adalah istilahnya? Masa depan. Ya. Remaja itu adalah atau pemuda itu adalah masa depan Indonesia ke depan. Oh iya, oke. Jadi mana mungkin kalau remajanya itu belum merdeka, ya, pemudanya belum merdeka, Indonesia mau jadi negara yang merdeka seutuhnya. Oke lah, tadi sudah kalian bahas merdeka bebas ngapain ya tanpa intervensi negara lain. Oke lah, itu dalam hal penjajahan secara fisik ya. Tetapi apakah faktanya seperti itu ya?
Ya mungkin gini patut kita pertanyakan ya, Iya. khususnya terhadap remaja. Oke lah. Jadi kalau menurut saya ada 3 hal lah yang perlu kalian tanamkan dalam diri kalian biar remaja itu merdeka. Apa itu yang pertama ya? Yang pertama itu kalian bisa terlepas dari pengaruh negatif teman satu circle. Ya, teman satu circle, satu permainan. Ya. Jadi tidak sedikit dari teman-teman kalian karena mungkin di dalam circle dia ada 1-2 teman yang kurang bagus atau bisa dianggap sebagai toksik, ya. Dia tidak mampu untuk menolak, ya. Bahkan hal-hal yang jelas-jelas merugikan dia dan masa depan dia. Contoh gampangnya saja, ya. Pergaulan bebas, ya. Ya nanti lebih spesifik yang poin ketiga ya. Yang lainnya ya, mungkin diajak bolos ya, diajak bolos, ya, nyontek ya, bully temannya ya. Jadi itu yang pertama, kalian harus bebas dari pressure ya, tekanan dari teman-teman kalian yang sifatnya negatif. Atau lebih bagus lagi, kalian memberikan pengaruh positif terhadap teman-teman kalian. Ya, jadi teman-teman seandainya satu circle itu ada yang kurang bagus dari segi tingkah laku dan sebagainya, kalian bisa masuki dengan masukan yang positif. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, merdeka dari budaya. Budaya apa ini? Budaya luar. Ya, budaya barat ya, budaya luar yang sifatnya negatif ya. Kita lihat di TikTok, di IG atau di manapun ya, itu kita lihat budaya mereka dalam hal contoh pakaian ya. Oke, pakaian ya. Oke lah, mungkin itu ada yang mengatakan itu kan seni dan sebagainya. Tetapi itu yang pertama ya, itu tidak sesuai dengan budaya kita. Kita punya jati diri ya. Kita punya budaya yang lebih istilahnya? Lebih sopan daripada budaya yang lain. Jadi nggak ikut-ikutan ya, nggak ikut-ikutan. Dalam segi makanan, contoh makanan ya, kita harus bisa memilah. Oh, makanan ini sehat, tidak sehat dan sebagainya. Jangan hanya gara-gara brandnya itu top ya, keren ya, kalian hanya pengen eksis dengan makanan tersebut dan sebagainya. Hiburan juga, hiburan apa? Contoh hiburan yang sifat-sifatnya tidak begitu mendidik ya. Oke lah, sekali-kali cari hiburan nggak apa-apa, tetapi kalau itu sudah menyita waktu kalian untuk belajar dan sebagainya, berarti kamu nggak merdeka. Kalian terpengaruh oleh budaya-budaya yang sifatnya tidak baik. Yang ketiga, yang tadi sempat saya sebut ya, pergaulan bebas ya. Kenapa? Ya sebenarnya ini bisa kita masukkan dalam ranah budaya juga sih sebenarnya, pergaulan bebas. Dan kita lihat di berita-berita ya, berita-berita seperti apa? Ya, anak SMP ya, hamil ya. Kemarin yang sekitar belum ada 1 tahun ya, yang di Ponorogo heboh itu loh. Ada berapa itu? Berapa orang itu kira-kira? Saya nggak tahu sih. Ya, lupa ya. 200-an ya. 200 Ya, orang banget. 200 remaja ya. Itu istilahnya? Mengajukan nikah ya. Padahal posisinya masih sekolah ya. Oke, jadi luar biasa ya itu. Bagaimana kita bisa merdeka dari pergaulan itu semua ya. Oke, jadi itu ya. Terus gimana caranya kita biar mampu melakukan itu ya? Kalian harus ingat ya, kalian punya masa depan, punya dream dan lain sebagainya. Jangan hanya gara-gara beberapa hal tadi kalian melupakan bahwa kalian punya masa depan. Hanya untuk kesenangan semata. Ya, itu kan iman ya, masa muda seharusnya yang penuh energi ya, masanya untuk belajar dan sebagainya digunakan hanya untuk bersenang-senang. Akhirnya
di masa tuanya dia akan menyesal. Nah, begitu ya. Oke, Sir. Oke. Itu kan makna kemerdekaan bagi kita para remaja. Ya. Nah, Kalau bagaimana nih kita para remaja memaknai kemerdekaan di lingkungan sekolah? Iya, Oke, gimana tuh? ya. Kalau di lingkungan sekolah ya tentunya yang pertama ya, oke lah, kita ingat tadi kita punya masa depan yang cerah dan sebagainya. Itu panduan energi untuk kita melangkah sebenarnya. Yang pertama ya, di sekolah ini kalian tujuannya untuk apa sih? Belajar ya, bukan untuk senang-senang, bukan untuk cari Hura-hura. cari uang sangu daripada nganggur di rumah, bukan cari pasangan juga, betul? Iya. Oke, jadi kita harus atau kalian itu harus fokus ke tujuanmu sekolah itu apa? Belajar ya, belajar. Ya, jangan sampai kalian niatnya dari rumah belajar terus ya. Contoh matematika atau fisika ya, ataupun yang lainnya, ekonomi dan lain sebagainya. Sesudah proses belajar ada ulangan harian. Ulangan harian dapat 25. Kira-kira merdeka nggak? Enggak. Iya, jadi kalian harus remedi berkali-kali dan sebagainya. Merdeka dari mana? Iya. Oke, jadi kenapa? Orientasinya sudah lupa. Dia sekolah mau ngapain? Ya. Oke, itu dalam hal mungkin belajar ya. Dan bukan hanya belajar akademik saja sebenarnya. Di sekolah itu adalah miniatur masyarakat. Jadi kalian bagaimana belajar berteman, bagaimana bersosialisasi, bagaimana berinteraksi dengan gurunya, bagaimana berinteraksi dengan ibu kantin dan lain sebagainya, interaksi dengan penjaga sekolah. Itu yang kita pelajari ya. Seandainya kalian di sekolah itu sudah merdeka, sudah lolos itu semuanya, sudah lulus ya, insya Allah kalian nanti terjun di masyarakat nggak ada masalah lagi. Ya. Kenapa? Belajar akademis dan belajar kehidupan itu tidak bisa dipisahkan. Belajar kehidupan itu belajarnya kapan saja, di mana saja, ya, serta ujiannya kapan? Setiap saat. Setiap saat ujian ya. Oke, jadi itu kalau di lingkungan sekolah, ya, mungkin gitu. Oke. Jadi kesimpulan yang kita dapat ambil dari poin-poinnya Serawan itu kita harus tetap mencapai cita-cita kita, mencapai tujuan kita, planning awal kita ya guys ya. Oke, Sir. Mungkin ada tambahan lagi? Oke, ya mungkin apa ya tambahannya? Intinya apa ya? Kalian punya mimpi, ya. Bukan hanya mimpimu saja sebenarnya. Kalian membawa mimpi orang tuamu, ya. Ya itu sebagai energi juga sebenarnya. Jadi bayangkan orang tuamu sekarang bekerja ya. Susah-susah. Untuk siapa coba? Kita. Ya, terus kalian di sekolah main-main saja, bolos ya, nyontek. Nah, apa nggak kasihan ya? Oke, bayangkan ya kalian lulus sekolah dapat tempat kuliah yang keren ya, lulus dapat pekerjaan yang keren. Siapa yang bangga? Orang tua dan kita. Iya, orang tua dan kalian. Oke lah. Jadi sebagai generasi muda ya, jangan sekali-kali melupakan ya tujuan dari kalian sekolah ya. Jadi kalian punya dream, kalian punya mimpi, ya itulah sekolah ya. Jadi mungkin itu bisa kita tarik sebagai makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Oke, guys. Mungkin gitu aja kali ya, Lin. Ya, semoga kita bisa mengambil positifnya ya. Iya, menjadi yang lebih baik. Oke, guys. Sekian podcast dari program Cendekia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.